adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Grace percaya bahwa semua adik-adik yang sedang menonton hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kuat karena kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau kembali lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya pasti sudah siap kan adik-adik? Sekarang Kak Grace mau ambil sikap yang baik semuanya. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Setiap hari Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat lagi pujian ini, kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Semuanya Kak Grace minta untuk tutup matanya, lipat tangannya.
kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari ini. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, hari ini Kak Grace mau tanya, siapa yang udah selesai liburan? Wah, semua adik-adik pasti semua udah selesai liburan, udah pada masuk sekolah, udah terima rapot, semuanya dapat nilai yang terbaik pastinya, amin. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan Yesus. Kak Grace mau semuanya bisa bangkit berdiri, kita mau tepuk tangan, kita mau angkat tangan kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi ya, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh yang kakak beradik boleh pegangan tangan sama-sama ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita adalah semuanya saudara bersama teman-teman di sekolah minggu, di teman-teman di sekolah, dimanapun kita semuanya adalah saudara di dalam Tuhan. Nah, hari ini Kak Grace percaya bahwa semua kita adalah anak-anak istimewa, anak-anaknya Tuhan Yesus. Karena hari ini kita mau angkat pujian kita katakan, aku istimewa. Bukan karena kuat
Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah siapa? Tapi darah Yesus. Sekali lagi siapa? Tapi darah Yesus. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau kembali lagi menyembah Tuhan. Kak Grace mau semuanya dalam sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Hari ini kita mau sama-sama dengerin kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kita dan akan menguatkan kita. Kita mengangkat pujian kita, ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Boleh angkat tangannya, kita katakan, jadikan aku, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan di pertengahan ibadah kami, Tuhan sudah pimpin kami lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar firman yang diperkatakan Tuhan dapat menguatkan setiap kami yang mendengar Tuhan, dan kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengetahui Tuhan, dan kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap adik-adik dan siapapun yang mendengar Tuhan, beri telinga yang baik dan bisa duduk baik dengan manis ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Tuhan Yesus hadir saat hari ini Tuhan, di tengah-tengah kami pada hari ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh ada, kita percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kalau tadi kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan saat ini kita sama-sama saatnya untuk duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Yuk adik-adik ambil Alkitabnya, kita mau baca sama-sama firman Tuhan hari ini ya. Oke, kakak mau bacain ayatnya di Kejadian 9 ayat 12 sampai 17. Kalau adik-adik udah dapet, adik-adik kita bisa baca bersama ya. 2, 3. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, firman ini disampaikan oleh Allah setelah peristiwa air bah terjadi. Nah, pada saat itu kalau kita boleh ingat gitu ya adik-adik, kita mungkin juga udah sering, adik-adik juga sering dengar peristiwa tentang air bah yang menimpa bumi pada saat itu. Tapi ada satu
satu pribadi dan satu keluarga yang ada, yang selamat, yang berada di dalam bahtera, yaitu Nuh dan keluarganya. Nah, pada saat itu ketika air bah sudah surut, Tuhan Nuh dan keluarga keluar dari bahtera, dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh pada saat itu. Nah, perjanjiannya apa sih? Janji apa sih yang Tuhan sampaikan sama Nuh pada saat itu? Nah, kalau kita baca di ayat 15 dibilang, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, kalau kita boleh lihat ya, janji Tuhan itu yang Tuhan sampaikan kepada Nuh dan keluarga pada saat itu adalah janji bahwa Tuhan gak akan lagi mendatangkan air bah. Ya, artinya apa? Artinya Nuh dan keluarganya dan segala makhluk hidup pada yang tersisa pada saat itu tidak akan terkena bencana lagi, gak akan dimusnahkan lagi sama Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan apa? Menunjukkan kasih setianya kepada Nuh dan keluarganya. Dan kalau boleh dilihat nih ya, boleh dilihat lagi di ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi janji yang Tuhan sampaikan, janji kesetiaan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Nuh dan keluarganya pada saat itu bukan cuman untuk kemarin, lusa atau hari ini, tapi untuk selama-lamanya kata firman Tuhan. Dan kita percaya bukan cuman untuk Nuh dan keluarganya. Nah, puji Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan, bahwa janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, kepada adik-adik yang dengar hari ini, itu bukan cuman untuk hari ini kita dengar, tapi untuk selama-lamanya. Bahwa apa? Bahwa janjinya, bahwa Tuhan berikan kasih dan kesetiaannya buat siapa tadi? Buat Nuh dan keluarga, dan juga buat adik-adik sekalian yang dengar pada sore hari ini ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih jaminan bahwa janjinya itu untuk selama-lamanya, janjinya itu kekal. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi keluarga Nuh pada saat itu, kita juga percaya kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi kita pada saat ini. Wah, puji Tuhan, bersyukur banget ya adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang keren. Siapa namanya? Tuhan Yesus ya, puji Tuhan. Nah, itu tadi janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada Nuh. Nah, sekarang apa bagian kita sebagai anak Tuhan yang mungkin sudah dilakukan Nuh pada saat itu? Yang pertama adalah taat dan percaya. Nah, sebelum peristiwa air bah itu, sebelum peristiwa air bah terjadi, Tuhan datang, Tuhan berfirman, Tuhan bilang sama Nuh untuk buat bahtera yang besar ya. Terus mungkin kalau secara manusia, secara pikiran manusia, Nuh pada saat itu mungkin berpikir kan pada saat itu nggak terjadi apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada peristiwa apapun yang mengharuskan Nuh membuat bahtera. Tapi Tuhan bilang sama Nuh untuk buat bahtera, untuk apa? Untuk bersiap diri. Nah, pada saat itu bisa aja nggak Nuh menolak perintah Tuhan? Bisa aja ya adik-adik, bisa aja. Nah, tapi apa yang dilakukan Nuh? Nuh memilih untuk taat dan percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin kalau dipikir gitu ya, kalau mungkin pada saat itu orang-orang di sekitar Nuh berpikir, Nuh nih kayaknya aneh deh, Nuh nih kayaknya
agak gimana gitu ya, orang nggak ada apa-apa, orang kering kerontang gitu ya, nggak ada hujan, nggak ada apapun, kok tiba-tiba dia bikin bahtera buat apa gitu ya, anggapan mungkin orang beranggapan seperti itu pada saat itu ya. Tapi Nuh nggak peduli, Nuh tetap apa, tetap taat dan percaya sama apa yang Tuhan suruh, sama apa yang Tuhan berikan dan Tuhan katakan pada saat itu kepada Nuh. Sehingga ketika hari air bah itu datang, Nuh juga bisa terselamatkan. Karena apa? Karena Nuh taat, Nuh setia sama Tuhan, Nuh percaya, dengeran sama suara Tuhan. Nah, dan terlebih lagi Nuh buat bahteranya sesuai dengan yang Tuhan suruh, panjangnya, lebarnya, tingginya tuh. Nuh buat sesuai yang diperintahkan Tuhan. Nah, kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan juga, kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang taat, jadi anak-anak Tuhan yang percaya. Kalau Tuhan suruh berdoa. Kalau Tuhan suruh baca Alkitab. Kalau Tuhan bilang, Tuhan suruh denger-dengeran sama papa mamanya, mengasihi sesama, gak boleh suka marah-marah, gak boleh mungkin membenci temennya. Tuhan suruh mengasihi temennya. Kita mau jadi anak Tuhan yang taat. Mungkin ya, mungkin di sekolah atau di lingkungan teman-teman, adik-adik semua, ada yang mungkin temennya kurang baik atau bersikap nggak baik sama adik-adik, terus ada rasa adik-adik ingin membenci temen adik-adik, tapi adik-adik tidak melakukannya, tapi adik-adik justru tetap mengasihi teman adik-adik dan berdoa. Nah, ketika adik-adik taat, ketika adik-adik percaya bahwa adik-adik melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, percaya adik-adik pada suatu saat nanti teman-teman adik-adik yang adik-adik doakan, yang adik-adik kasihi, yang adik-adik maafkan, yang adik-adik ampuni itu akan berubah dan dia boleh jadi teman atau menjadi seseorang yang baik kepada adik-adik. Percayalah adik-adik, karena kalau kita yakin, kalau kita percaya, taat sama firman Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan buktikan kepada kita. Nah, yang kedua itu adalah setia dan sabar. Nah, pada saat kalau adik-adik baca ya di kejadian kejadian 8 di situ di pasal 8 itu, nanti adik-adik bisa baca ketika air bah itu udah datang gitu ya, sekian waktu lamanya Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera. Nah, berapa waktu Nuh sudah lihat, oh ternyata belum surut. Nuh tunggu lagi di dalam bahtera. Terus Nuh buka, berapa waktu kemudian Nuh lihat lagi, ternyata juga masih belum surut, sampai akhirnya benar-benar surut airnya. Nuh baru keluar dari bahtera. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar seperti Nuh ya. Kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang sabar. Ketika mungkin kita berdoa gitu ya, berdoa untuk sesuatu yang mungkin udah lama kita rindukan gitu ya, atau mungkin untuk sesuatu yang kita hadapi dan mungkin belum dijawab Tuhan ya, kita harus apa? Harus sabar dan setia untuk kita lihat janjinya Tuhan. Nah, kira-kira janjinya Tuhan itu bakal ditepatin gak sih? Ditepatin. Gak mungkin janjinya Tuhan gak ditepatin, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu tepati janjinya itu ya dan amin. Dia Allah yang setia, dia gak memungkiri
janjinya, sama seperti janjinya yang diberikan kepada Nuh pada saat itu. Tuhan tepati. Kakak yakin dan percaya janjinya buat kita pada hari ini, bahwa kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya itu terus melingkupi kehidupan kita, terus memelihara kehidupan kita untuk hari ini dan sampai selama-lamanya, bahwa janjinya gak pernah berubah. Jadi kalau ada apapun, kalau mungkin ada hal-hal yang masih adik-adik doakan, ada hal-hal yang masih adik-adik rindukan, tadi pertama, taat dan percaya aja sama Tuhan. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, sabar dan setia untuk menunggu janjinya Tuhan. Ketika kita sabar dan setia menanti janjinya Tuhan, kita akan percaya, kita akan lihat janjinya Tuhan itu akan digenapi. Dan kita percaya bahwa kita Tuhan nggak pernah tinggalkan kehidupan kita, dan kita percaya bahwa setiap kita yang pegang janjinya Tuhan gak akan pernah dikecewakan, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang keren. Karena itu gak perlu takut, gak perlu ragu, kita mau terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan, kita mau terus pegang janjinya Tuhan, taruh di dalam hati adik-adik semua ya, apapun yang jadi janji Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, bahwa Tuhan itu akan memelihara kehidupan adik-adik. Taruh janjinya dalam kehidupan kita, dalam hati adik-adik semua, dan kita percaya Tuhan yang akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Oke? Puji Tuhan. Yuk kita mau tutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang setia, kami tahu Engkau Allah kami yang hidup, dan kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu itu ya dengan amin. Kami taruh, kami simpan setiap janji-Mu di dalam hati kami. Kami mau belajar Tuhan untuk taat, untuk percaya, dan kami mau sabar dan setia Tuhan sampai janji-Mu itu terus dinyatakan dan terus digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin selalu Tuhan kehidupan kami, lalu kami boleh melakukan apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolongi kami semua, Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kami boleh ada dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang jadi doa kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau berdoa kembali untuk menutup ibadah kita hari ini. Kak Grace minta semuanya untuk tetap melipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar oleh setiap kami dapat menguatkan kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini, dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa kembali lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.